mungkin bisa mengajari kami lagi di maksimal, terutama untuk pengurus-pengurus kami, karena Bumdes ini adalah ini daripada masyarakat desa untuk juga pemerintah yang diayomi oleh pemerintah desa. Nah, jadi kebetulan hari saya berkumpul di rumah saya di Pasuruan. Saya tidak bisa semaksimal mungkin untuk mendampingi dari pemerintah desa dan juga pengurus Bumdes. Kebetulan biasalah ada keluarga pada ini. Kebetulan memang di sini datang ke sini sekarang tidak, tapi kami bicara di rumah. Pada saya ya main. Tapi tenaga CPD pakai warga karena saya di kampus USU. Saya dosen jurusan di Fisik USU, Fakultas Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Publik. Ya. Jadi kami memang sebagai seorang dosen itu di dalam perguruan tinggi itu tidak boleh hanya mengajar saja, harus juga ada melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Setiap tahun wajib tugas kami itu 3 hari itu. Jadi saya sebagai dosen melakukan pengabdian hari ini di Desa Tukulindeng, Desa Mesir. Kebetulan saya tertarik ketika melihat YouTube itu tentang desa wisata Serumpunya, Tukulindeng yang ada tenda bersenda yang dikelola oleh desa wisata ini, Pak. Jadi bukan yang lain, karena disitulah semua orang suka yang indah-indah, semua orang suka berwisata, baik golongan atas, golongan kaya, menengah, bawah. Golongan bawah pun kalau pas liburan pasti pengen nggak sekolah liburan, karena liburan sekolah pasti pengen menikmati keindahan alam juga, pasti ingin wisata juga. Ini kan minimal mereka memberikan kontribusi kan ke dalam retribusi juga, itu kan mereka membayar juga retribusi. Kalau kita kembali juga yang lebih rame lagi, yang lebih bisa meningkatkan yang bisa merapikan direktur dan pemerintah desa. Untuk sesi diskusi boleh bertanya, mumpung masih di sini Ibu Profesor, ya ada informasi lagi juga. Apa dari unit mungkin ada rencana membuat unit baru tentang yang tadi itu, kan menarik juga buat masyarakat tempat kayak stand makanan, bisa ada zona kredit ya, tapi dikelola oleh Bumdes. Balerong itu kan bisa. Bisa bisa juga kan kendala yang dihadapi ya Bumdes ini, Bumdes ada pengembangan desa wisata gitu. Kurangnya apa yang mungkin saya belum tahu kan gitu kan, kurangnya apa, kendalanya apa gitu. Tapi kan ada ya Pak alokasi dana ya Pak, Bumdes dari tahun ya Pak ya, setiap tahun ada ya Pak ya. Kalau alokasi dari kehidupan, yang pertama tahun kemarin kita memulai kita langsung membuat nah kita sudah kita terus dan ternyata ada COVID. Nah persoalan kalau misalkan Bumdes ini dia musyawarah desa, ketika musyawarah desa maunya dari pengurus Bumdes itu Pak organisasinya, programnya ya. Nah, dia bukan kami lagi. Iya. Nah, ketika mereka sudah itu, tapi dengan rencana harus ada satunya. Rencana ya, kira-kira apa yang harus siap mereka. Memang saya sudah janji saya pada waktu perlombaan kita kemarin di tingkat provinsi. Profesor menurut kepada saya, dengan begini, Bapak bagaimana kira-kira? Bapak selaku ini Indonesia ini kita siap kok. Tiap tahun tidak detik kita gelontorkan. Tapi jelas aturannya.
Ya artinya, ya itulah makanya aku bilang tadi, dengan keadaan sekarang, yang tidak ada perubahan. Artinya kita siap dari sisi finansial, bahkan CSR juga bisa kita dapat. Bahkan seperti yang dikatakan itu, pemodal masyarakat juga yang di perantauan sana bisa, asal jelas. Nah, kalau nyertaan modal pertama itu loh, itu sudah kita berikan. Nah, harapan kita untuk nanti pengurus BUMDes yang betul-betul profesional, artinya segala uang yang kita keluarkan dari desa betul-betul pertanggungjawabannya. Nah, jangan-jangan nanti besok jadi kita dituduh kompol dengan direktur BUMDes untuk korupsi. Setelah setuju dengan begitu. Jadi kalau ada proposal mereka, ada RAB-nya, gambarnya bagaimana, nah kenapa nggak bisa tidak mengayomi? Ya kita bawa dalam musyawarah. Nah, artinya keseluruhan penghasilan BUMDes itu sudah ada dan disetorkan ke rekening desa, kan uang siapa? Kan uang masyarakat jadinya. Nah itu yang kita harapkan sebenarnya bagi seluruh warga masyarakat, bahwa itu adalah milik daripada masyarakat desa tersebut. Ketika ada profitnya, penghasilannya masuk ke rekening desa, berarti itu sudah milik masyarakat desa Tukulibong. Jelas kok sebenarnya aturan yang setelah dipaparkan oleh BPK tadi jelas. Jadi seperti yang dikatakan itu tadi, apalagi BUMDes ini kita sudah terapkan sistem pembayaran non tunai. Berterapkan non tunai. Kenapa saya harus buat non tunai? Saya juga melindungi mereka ini, melindungi secara hukum. Kenapa kita harus bikin non tunai? Ketika itu diaudit itu bisa uangnya keluar. Hati-hati, kita dari ngurus BUMDes juga harus hati-hati. Kenapa kita harus bikin itu non tunai? Karena di zaman sekarang ini tidak ada lagi begini, sebenarnya tidak ada. Nah, disitulah dikatakan itu tadi keterbukaan, transparan. Nah, misalkan untuk tahun depan, karena tahun ini juga pengurus BUMDes tidak datang musyawarah di desa untuk minta modal, tidak ada. Nah, untuk tahun depan, kalau kita untuk tahun depan rencana pekerjaan tahun depan, tolong pengurus BUMDes datang ke kantor. Karena kita upload dana itu di situ. Rencana pekerjaan desa itu di tahun ini harus kita lakukan. Tahun depan baru kita laksanakan. Jadi maaf dulu buat kita semua, untuk kita juga pemerintah desa, tolong itu aset kita itu, aset pemerintah desa, aset masyarakat desa. Karena itu sudah menyangkut desa. Dan kita juga di pengurus di BUMDes, terbukaan, transparan. Ketika mengerjakan sesuatu, jelaskan rancangan anggaran biaya. Bukan asal kita mau, kita ambil uang langsung mau, nggak boleh begitu. Jadi kita harus ini rencana pekerjaan kita. RAB-nya bagaimana? Itu sebenarnya keterbukaan kita. Jadi kalau beta itu udah jelas kok, bagus. Sistem kita terapkan ini sistem digital. Pemasaran juga digital. Makanya aku bilang tadi, ketika di audit nanti badan usaha milik desa kita ini transparan, dia jelas semua. Itu namanya data manifest yang dikatakan. Ketika orang memesan, nomor teleponnya tertera, siapa pemesannya, berapa orang, transparan langsung. Per itu namanya per. Nah, ketika masuk ada pembangunan rencana pekerjaan ini, oke, langsung kita rekomendasikan ngambil uangnya. Kalau sudah ada jelas RAB-nya, apa yang mau dikerjakan, mau mengambil uang, rekomendasi dari saya pasti bisa kita ambil. Itu tujuan kita. Jadi bukan seperti badan usaha milik desa lain kita bikin, bukan. Kita harus lebih unggul. Walaupun penghasilan kita sedikit, keterbukaan, transparansi itu jelas. Ya, kenapa kemarin kok bisa juara 3 kita di provinsi? Juara 3 itu ada piagamnya situ. Itu dari Pak Gubernur juara 3 kita tahun 2002 kemarin untuk BUMDes tingkat provinsi Sumatera Utara di satu kuning Bogor mendapatkan juara. Itu 36 apa ya?
33 kabupaten kota. 33 kota ya. Berapa desa itu Pak ya? Ya. Luar biasa. Jadi ya untung lah ada ya. Artinya kan tidak semua jadi kepala desa. Jadi sebelum kita masuk ke hotel, itu kan DP. Terus selama ini kita DP-nya sekitar 30%. Jadi atau tidak jadi, itu ketentuannya tidak bisa dibatalkan. Ini hanya juga mengutamakan tamu yang memang benar-benar datang. Nah, kemudian tidak semua langsung bisa transfer, karena memang yang kita butuhkan itu cuma DP, biar mereka datang ke tempat itu. Jadi ada juga yang udah DP, kemudian datang ke tempat itu setelah dilihat mungkin kan karena bawa anak-anak, tempatnya kurang masih di alam seperti itu, jadi ditinggalkan nantilah kami datang lagi. Artinya DP-nya itu tidak bisa lagi diambil seperti itu. Nah, kemudian sampai hari ini masih seperti itu kita buat sistemnya, jadi terdaftar dia nanti berapa pendapatannya dan pengeluarannya dari unit seperti itu. Kemudian kalaupun ada tamu, biasanya untuk tamu-tamu di Kecamatan Denden, karena ada beberapa objek wisata destinasi di Kecamatan Denden, ada Sibir, ada Siboldu, ada Gunestata. Mereka biasanya tuh kalau dari Medan itu kan sistem transit di sini. Kalau misalkan orang-orang bekerja, kami tanya juga tamu-tamunya yang dari Medan, mereka mau healing, katanya healingnya itu biasanya Sabtu setelah pulang kerja karena Jumat karena Sabtu libur, dan mereka kayak transit dulu di situ 1 malam, dapat wisata malamnya juga, makan-makan dulu, kemudian baru bisa keliling-keliling besoknya bisa masuk gitu. Kalau di hotel katanya udah sering lah gitu. Kalau di alam, jadi untuk tamu-tamu kita itu lebih ke orang yang pecinta alam sebenarnya, bukan langsung atau lebih ke elitnya, karena memang kondisi di lapangan juga seperti itu. Jadi kita belum juga dibersihkan bulan-bulan, karena tamu-tamu kan beda-beda juga permintaannya untuk lapangan maunya ini seperti itu. Jadi kalau dari segi ekonominya sebenarnya kami sendiri kalau semisal 1 minggu ada 4 tamu, kalau hitung-hitungan ekonominya kemungkinan Bung Desa ini sudah memberikan perputaran uang sebenarnya di kecamatan ini, karena tujuan mereka datang ke kecamatan Sarian salah satunya harus mengikuti sharing beberapa tamu, dan sarapan pagi, makan siang selama di sini kan pasti keluar juga uang mereka ke masyarakat di sini. Yang kita tidak tahu seberapa keluarnya. Kalau misalkan kita bawa ke bidang ekonominya minimal 30.000 per orang itu pasti keluar. Perputaran ekonomi juga ada seperti itu. Kalau misalkan kita nggak ada, otomatis mereka ya pergi mungkin ke daerah lain. Seperti itu. Itu yang sebenarnya kalau bisa ditingkatkan melalui media sosial. Nanti kalau ada dari informasi dari sana untuk bantu kami. Waktu ini kami sudah dapat bantuan dari KKN UGM untuk pembuatan website. Cuman ya kami juga nggak ngerti mengoperasikannya ya, karena waktu ini kita cuma diajari tutorial, namun untuk pengoperasiannya kita belum langsung ya, tutorial ya. Karena kendala terakhir itu mereka sudah akhir dari masa KKN-nya, dan pas wifi kayaknya nggak nyambung, jadi nanti kami tutorialkan lagi setelah kami bisa gitu. Tapi ya mungkin karena kesibukan masing-masing. Jadi media sosial juga kita belum optimal, karena memang terkendala dari kita sendiri, dari peralatan seperti itu, kamera bisa aja kamera iPhone, cuman untuk optimal lebih maksimalnya untuk media sosial sebenarnya yang sudah. Cuman beberapa tamu kita yang benar-benar dari videografer juga sering bantu mereka posting, kita minta videonya sama fotonya mereka, karena memang potensinya katanya besar, walaupun
cara kita untuk lebih cepat itu booming memang karena kalau mungkin milik swasta lebih cepat sebenarnya itu, tapi karena ini milik desa jadi berbagai aturan kita harus ikutin juga. Kalau misalkan itu milik pribadi saya atau milik pribadi orang abang ini sebenarnya lebih cepat itu berkembang kan seperti itu. Jadi kalau kita atur juga kita harus menyesuaikan sama berbagai aturan. Jadi sebenarnya Pak, anggaplah BUMDes itu milik kita gitu Pak ya, supaya kita bisa mengelolanya lebih bagus lagi gitu ya, karena yang milik kita di masyarakat itu milik kita juga. Jadi memang perlu juga Pak kira-kira kerjasama dengan apa ya, dengan yang lain. Jadi ketika datang wisatawan ke satu BUMDes, misalnya desa wisata yang lain misalnya, pergi ke sana Pak, nggak kan itu Pak, ke desa wisata Tukulinggung situ ada loh, dari mulut-mulut juga promosinya. Dan nanti misalkan di Samosir ini apa namanya promosi, apakah di Bandara Silangit kah itu ketika mereka sampai di sana, ini tempat-tempat destinasi wisata yang ada di Samosir, foto gambar lihat ini desa Tukulinggung berbasis tenda-tenda, ini apalagi Siti Tidai dan segala macam itu ada nggak seperti itu? Sudah. Di bandara Pak maksudnya, di bandara langsung masuk kan wisata kan Bandara Silangit minimal kan? Di situ sudah ada macam spanduk apa namanya itu Samosir, desa wisata Samosir, ada Tukulinggung, ada gambarnya yang menarik, ada Siti Tidai, ada berapa lagi desa wisata yang ada di Samosir ini dibuat dalam spanduk yang katakanlah bisa dilihat wisatawan, promosinya bisa juga Pak. Hotel sudah. Di mana Pak? Di Hotel Samosir. Oh di hotel-hotel sudah ya. Tapi kan pintu masuknya wisatawan kan, ya kalau naik pesawat dari Silangit ya Pak. Kalau di Kuala Namu kan terlalu jauh ya. Nah di Silangit itu minimal. Orang mau ke Tapur pasti ke Silangit bandaranya. Itu bisa juga di Bapak saran supaya karena memang kalau desa wisata, pariwisata ini memang promosi yang penting. Kalau nggak ada promosi nggak dikenal orang. Makanya saya dikatakan Bapak sekecil apapun dia, apakah TikTok aja pun, tiap hari TikTok kita buat tentang desa Turpok ini dengan backgroundnya yang indah, itu sebenarnya kan hampir banyak orang pasti membuka TikTok gitu ya. Kalau lagi stress kita kan buka TikTok juga gitu ya. Kemudian Facebook juga hampir setiap orang punya Facebook, hampir setiap hari buka Facebook, demikian juga Instagram. Jadi ada satu orang atau bergantian itu tugas. Minggu ini Pak Beta memposting tiap hari, minggu ini Bapak ini, ya, kemudian Bapak Limbong dan beberapa orang lagi yang punya tugas bergiliran. Tugasnya seminggu untuk memposting desa wisata yang apa nih atau Limbong ini gitu. Jadi orang karena kan orang kadang-kadang nggak tiap hari juga punya Facebook, ketika dia buka ada ketika buka yang lain ada Facebook selalu ada tentang informasi tentang desa wisata Limbong. Itu akan apa namanya membuat orang penasaran juga lihat itu dan akan datang. Jadi semakin banyak kunjungan wisatawan kan semakin banyak yang ditaburkan di situ, ditinggalkan di situ. Apalagi jangan cuma satu hari, ada eventnya lagi gitu kan. Saya kira Samosir ini tiap tahun ada ya Pak event apa ya? Masih ada kalender eventnya, kalender pariwisatanya yang misalkan ada kan? Nah di situ juga ditampilkan juga ini ada ini desa wisata ini, desa wisata ini. Nanti akan dihubungi Pak Beta, mana nih mau pengen ke sana. Nah dituntun ke sana, kemudian apalagi bisa malam di sini ada api unggun. Nah itu kan semua bisa apa ya meningkatkan pendapatan masyarakat gitu. Jadi harapan saya seperti itu ya, walaupun cuma 2 orang ini kita harus semangat terus kalau kita membangun desa wisata ini Pak. Anggaplah diri sendiri gitu ya Pak, walaupun milik desa anggaplah milik sendiri. Kalau kita merasa itu milik sendiri, kita punya apa namanya sense of belonging di situ, rasa memiliki yang tinggi itu, kita akan mengelola itu seperti milik sendiri. Kalau kita mengelola sendiri pasti akan lebih bagus lah daripada kalau ini kan punya anggota desa. Harapan saya jangan seperti itu, karena kita sudah berdepan hati untuk mengembangkan itu dan itu manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Mungkin musyawarah desa itu sangat penting Pak. Jadi memang tidak boleh ada kegiatan tiba-tiba. Harus direncanakan misalnya tahun depan itu harus tahun ini bulan 9 itu ya Pak. Dan mulai itu musyawarah desa untuk membuat program kegiatan di tahun 2024 itu ya Pak ya. Memang harus dianggarkan, tidak boleh
yang tidak dianggarkan dilaksanakan tidak boleh juga. Jadi memang harus ada koordinasi dengan Bapak Kepala Desa. Yang penting tadi apa ya Pak ya, komitmen kita bersama, DPD-nya juga, tokoh-tokoh masyarakat juga, dan yang utamanya promosi lah Pak, promosi ya Pak desa itu kita ya, sehingga dikenal oleh semua orang bahwa desa-desa Batu Kulimbing ini adalah berbeda dengan Sipitudai, berbeda dengan yang lain-lain yang ada di desa wisata di Samosir ini. Saya kira belum ada duanya nggak di sini yang berbasis tenda. Tidak, untuk di Kecamatan Hari. Kalau di Samosir itu ada. Yang di Kecamatan Harian ya. Samosir banyak juga yang berbasis tenda-tenda gitu. Banyak juga ya. Tapi ada yang di Pegunungan. Tapi yang di laut kan cuma ini kan di kita yang untuk di pinggir laut sama untuk memancing cuma kita dulu. Nah itu Kalau di daerah pantai Pasir Putih, daerah Tuki sudah ada juga. itu juga mereka tenda-tenda yang bisa menginap itu Kayak pantai. Bedanya dengan Tuku Limbong di mana kira-kira? kita karena memang pemandangannya di sini. Nah, view-nya ya. Bisa mancing juga. Nah, bisa mancing. Kalau di apa kan nggak bisa mancing kan di pantai. Bisa mancing, cuman spotnya mungkin kurang bagus. Spotnya kurang bagus ya. Ya itulah yang perlu ditonjolkan. Nah, perbedaan dengan apa desa wisata yang lain gitu. Jadi memang promosi itu sangat penting sekali supaya semua orang tahu. Jadi apa namanya semakin banyak orang datang kan semakin lama-lama nanti kan bikin floating market ya Pak, lama-lama ya Pak. Itu kan Pak ya. Saya jual masyarakat diundang di situ, berjualan tadi di situ. Minimal Sabtu Minggu lah. Kalau hari lain hari biasa gini mungkin kan wisatawan jarang yang datang. Sabtu Minggu, apalagi kalau pas liburan Pak, bulan 6. Wah saya ingat Pak, bulan 12 tahun lalu itu nggak ada hotel lagi di Samosir ini. Si Bebe itu kan, aduh udah susah sekali masuk. Orang di Bebe itu maaf yang pakai baju apa jilbab pun banyak juga di situ. Si Bebe itu kan mereka kan apa ya salib gitu ya. Tapi mereka datang juga ke sana yang pakai jilbab gitu ya. Foto-foto lagi mereka di situ. Nah ini kan sesuatu sebenarnya apa ya daya tarik tersendiri juga Pak. Jadi mereka jangan hanya kesan datanglah ke Limbong, dan Anda bisa api unggur, bisa menginap, ya kan datang. Jadi semakin lama kunjungan wisatawan itu kan semakin banyak uang yang dikeluarkan dibelanjakannya di Samosir ini. Dan tadi kerjasama tadi penting sekali antara penggiat wisata itu supaya saling berkoordinasi supaya kita memperkenalkan. Oh kalau mau kesini ada kesini. Kalau kita ke Bali kan gitu Pak, ada Kintamani, ada makanya kalau ke Bali itu kan nggak cukup seminggu. Sini kita Kintamani, ke Dugul, mana lagi Tanah Lot, belum lagi semuanya kita jalani gitu. Jadi makin lama kita tinggal di situ ya makin banyak yang dibelanjakan di situ. Jadi masyarakatnya pun apa namanya semakin sejahtera kalau kita di Bali itu kan. Jadi kalau sekedar dikasih kita Profesor, jadi saya di sana sebagai pengelola ya, yang mengerti daerah sana. Jadi sebenarnya kalau bunda sekali sebelumnya misalnya kendaraan ini bisa sampai Kim sana. bisa ya? Kesana bisa Mas ya? Sebelumnya? Iya. Sekarang sampai cuma 50 meter dari bunda sini sampai di situ aja dulu. Karena dulu ada penggalian yang belum selesai sehingga terhambat perjalanan. Nah jadi kalaupun sebenarnya kita berusaha keras untuk mempromosikan, kalau ini belum selesai agak percuma. Nah, soal masalahnya pernah dulu minta tenda 15 harus di pinggir danau, nggak ada lokasi dan nggak jadi, nggak bisa, ya. Karena ke sana juga udah ada gundukan batu yang tinggi-tinggi yang sebelumnya itu akan diperbaiki, cuma karena ada sesuatu hal nggak sempat gitu kan, akhirnya kesananya nggak bisa berjalan. Jadi kalaupun tenda di sini diminta orang harus di pinggir gitu, udah pas-pasan kurang malah ya, harus di agak di gunungnya lagi dibikin. Nah jadi kalau ini belum selesai, agak ada dan jalan untuk maju di sananya, lokasinya. Selama ini kalau cara kami kerja, kami berusaha. Apalagi kami, saya kira yang kerja di sana, saya katakan orang-orang yang peduli untuk maju desa ini, ya.
Dan kami juga untuk ngerjain itu seperti dia aku juga, kami apa namanya itu nggak ada gaji sebenarnya ya. Jadi kerelaan hati kami sebenarnya. Nah, belum ada gaji kami. Nah, jadi kalau hal ini belum bisa tuntas untuk pembebasan ini, yang untuk bisa lewat ke sana agak sulit untuk maju. Itu aja sedikit. Jadi untuk masalah dana lagi misalnya ini, karena saya selalu belajar dari kesalahan atau kegagalan, saya selalu ambil hikmah yang besar untuk membuat sesuatu ke depan untuk berhasil misalnya. Jadi di penggunaan dana kami juga gini, kalau misalnya ada nanti dana sesama pihak desa atau kampung harus runding, itu perlu komunikasi supaya dana ini terletak atau diletakkan di suatu hal yang sangat penting. Kemarin nggak apa-apa agak terluka sedikit ya. Kemarin kami di sana saya agak capek bilang kita harus bikin tempat persinggahan, gitu kan? Sama teman, sama ketua agak nggak kurang ditanggapin. Akhirnya terjadilah satu tempat persinggahan yang kami buat, dan ternyata itu sangat penting sekali di sana ketika orang yang berkem kehujanan udah di sini sekarang. Nah, tapi awal-awalnya kami kok susah banget bikin ini, harusnya juga 1, 2, 3 ini perlu dibikin persinggahan ini, rumah-rumah yang terbuka maksudnya. Nah, jadi itulah kalau saya lihat ini harus perlu ini kita bikin gitu kan. Yang lain nggak usah, yang ini aja, yang ini yang tidak perlu istilahnya. Tapi padahal masih ada yang lebih perlu. Akhirnya terjadilah satu lah ini tempat persinggahan ini, dan ini sangat membantu kami di sana. Ketika hujan atau panas datang, kami disitulah bisa duduk, tidur, ngopi-ngopi. Nah, itulah. Jadi emang diperlukan komunikasi jalan. Jadi yang ketiga, emang untuk perkembangan BUMDes ini nanti, karena kami belum ada saya lihat kerjasama kami sama desa belum. Seharusnya nggak usah cuman kami yang memposting, desa ini juga udah pintar-pintar. Kenapa mereka juga misalnya enggak posting itu, kabarin ke yang lain-lain misalnya. Jadi harus ada, karena itu kan milik desa. Mungkin kalau saya bikin ini baju, nama saya enggak ada disebut, mungkin pasti desa kan gitu. Jadi permintaan kami dalam hal ini, desa juga harus kerja sama kami, jangan cuma kami. Jadi dalam hal ini emang perlu sekali komunikasi tentang hal BUMDes kami. Kerjasama juga. Iya, kerjasama. Ya, janganlah cuma kami pengurus sana, gaji juga belum ada gaji. Padahal karena saya peduli tentang desa ini sama itu, saya semprot tiap bulan. Saya semprot rumput-rumputnya, saya cabutin itu dengan tenaga atau biaya sendiri. Ya, jadi coba saya bilang kedua, kalau saya akan ganti dulu ya nanti, dia nggak mau. Kalau abang misalnya nggak ada di sini, pasti kita akan kendala. Mungkin nggak, tapi dia saya agak mungkin bisa peduli betul. Nah, saya kasih, walaupun saya misalnya sibuk ada di pertanian, ketika saya ada waktu sedikit lengah, saya coba bersihin di sana, cabutin rumput, di pompa. Makanya sampai sekarang, walaupun cuma 3 itu tetap bersih dan rumputnya masih belum seperti itu lah misalnya, walaupun agak kurang misalnya. Itulah permintaan saya dalam hal ini, perlu kerjasama kami, walaupun kami petugas di sana, karena desa belum membuat kami ada dana untuk gaji, sama-sama lah kita mempromosikan, sama-sama untuk memikirkan hal itu. Nah, yang ketiga, keempat tadi ada gini, yang saya minta kepada desa khususnya, karena kepada desa, kenapa tidak datang misalnya pengurus BUMDes bilang gini. Karena kalau rapat, kalau kami nggak diundang, kami kan nggak tahu misalnya. Seharusnya kami diundang lah. Atau kami, kepala desa harus jeli misalnya melihat kami, ini orang-orang ada beberapa orang ini agak mau ini agak mau peduli dengan desa ini.
Kenapa misalnya kami juga misalnya kami disuruh, nah kami diberi biaya misalnya kalau ada, oke lah. Jadi biar saling ini untuk kemajuan ini. Kenapa saya mengungkapkan? Biar saling memperhatikan. Kalau ada orang-orang yang mau peduli, alangkah baiknya kita pikirkan, kita support. Kalau ada dana bisa nggak dibikin kayak gini? Kalian yang membuat ini ada dananya, tapi cara bikin pengeluarannya, cara kerjanya, nah gitu. Jadi itulah sedikit yang bisa kami berikan. Selama ini Bu udah bagus. Nah, dan berapa tamu udah kami, karena ada pekerjaan di sini. Misalnya ada tamu 2 orang, ambil paket B, kalau paket B 400.000. Dia punya ada pengeluaran misalnya, pengeluarannya bensin atau solar untuk mesin. Lalu hasilnya bagi 2 lagi. Nah, jadi sebenarnya udah cukup enak yang jaganya. Bagi 2, misalnya 50 dari pengeluaran, 350 bagi 2, itulah dapat dia. Iya. 50% untuk bumdes, 50% satu bulan. Iya. 50% tinggal ditemukan untuk bumdes nantinya. Jadi sudah lebih bagus ya Pak ya, tapi harapan saya lebih bagus lagi ya Pak ya, lebih rame lagi gitu loh Pak, supaya bisa nanti juara 1 ya Pak ya di provinsi. Akan ada Pak desain tahun ya Pak ya, kegiatan itu ya. Tapi yang udah dapat biasanya bumdes dari yang udah dapat. Oh jadi yang dilombakan lagi ya? Ya itulah makanya saya tertarik juga ketika survei, banyak juga ide gagasan dari Pak Beta juga ya, ini tertarik menarik bagi saya. Nah ini harus kita tingkatkan lagi supaya khususnya promosi tadi. Jadi memang berbagi tugas apa, jangan hanya Bapak bila perlu kan ada berapa pengurus bumdes. Nah itu ganti-ganti untuk memposting setiap hari itu, jangan cuma Bapak aja kan. Nah apa namanya, ya kan sebentar memposting itu. Hanya ada HP sama paket aja atau wifi aja udah bisa kita posting. Harapan saya seperti itu. Jadi, ke depan kalau saya lihat lagi masih bagus lagi lah ya. Nanti dari sana. Nanti lagi ya. Samosir, Indonesia, surga.